Ini apa? Mohon maaf nih Bang ya. Menurut kami Pak Anies itu nggak bisa kerja. Itu ada orang yang memang seorang pemikir, ada. Dan Pak Anies itu adalah seorang thinker ya. Beliau juga seseorang yang retoris, artinya narasinya keren banget, narasinya keren. Tapi when it comes to making policies ya, di situ kan ada tekanan dari sana, tekanan dari sini. Terus habis itu di situ ada apa namanya, kita harus bisa menangkap sebuah masalah secara teknokratik ya. Artinya supaya polisinya itu efektif gitu. Lalu ketika itu sudah dibuat harus diterapkan. Nah, pas diterapkan ini beda lagi dimensi permasalahannya dan lain-lain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, kita bertemu kembali di seperti yang sudah kita dengarkan barusan, di mana politisi PSI mengkritik Anies Baswedan dan memandang tidak bisa bekerja, hanya bisa bernarasi. Namun sahabat Pena Ufuk, tahukah kita semua bahwa sosok Pak Anies Baswedan sangat unik karena semakin dikritik maka sisi kebaikannya, sisi positifnya akan semakin bersinar. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan berikut bagaimana sebuah pemaparan dari sosok Pak Anies Baswedan ini yang diakui bahkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Dan sekarang kami melihat ke depan, apa yang harus kita harus memastikan bahwa kita sampai kepada satu, istilah kami, satu kemakmuran. Jadi visi Indonesia 2045 itu bukan semata-mata tentang berapa GDP per kapita kita, tetapi satu kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira visi ke depannya begitu. Nah, dalam menjalankan itu, sekalian, mengapa ini penting? Karena kalau kita bicara kenyataan, sekalian, tanpa kita membereskan satu kemakmuran, ketimpangan yang ada ini akan problematik. Ini kenyataan yang sekarang kita hadapi hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil dalam menyelesaikan pengangguran, tapi juga ketimpangan yang ada ini menjadi PR yang sesungguhnya. Balkanisasi yang terjadi tahun 90-an itu diawali bukan dengan political problem, tapi justru diawali dengan economic disparity yang ekstrim. Kawasan, kalau lihat pendapatan per kapita waktu itu, Slovenia itu 175% dari rata-rata per kapita, sementara Kosovo itu hanya 50% dari rata-rata per kapita. Begitu juga dengan unemployment. Employment opportunity di Kosovo berbeda dengan di Slovenia, berbeda dengan di Montenegro, berbeda dengan di Makedonia. Disparitas yang terjadi di sana itu jarang didiskusikan. Yang dibicarakan adalah perbedaan etniknya, perbedaan sukunya, bahasanya. Tapi kenyataan bahwa disparitas itu terjadi di Balkan selama beberapa dekade overlook. Sekarang pertanyaan bagi kita, mau kita membiarkan disparitas ekonomi ini terus menerus sehingga nanti satu saat akan ditumpangi dengan isu non-ekonomi, dan itu yang menarik perhatian. Karena itu menurut kami membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgen yang harus diselesaikan hari ini. Kalau boleh saya cerita sedikit sejarahnya, Bung Hatta dan generasinya berbicara tentang ekonomi yang berkeadilan, pasar yang berorientasi pada kesejahteraan semua, bukan berorientasi pada kesejahteraan sebagian. Itu generasi Bung Hatta. Generasi berikutnya dikirim sekolah ekonomi rame-rame ke negara yang mengadopsi sistem kapitalis. Berangkat rombongan ke sana, dan kemudian di sana tidak sedikit pun belajar unsur sosialnya di dalam pasar. Teknik-teknik kebijakannya, modeling ekonominya, semua mengasumsikan pasar tanpa unsur sosial. Dan berbondong-bondong mereka pulang ke Indonesia, lalu menyusun perencanaan perekonomian Indonesia, tidak menggunakan kiblat yang disusun Bung Hatta, tapi menggunakan kiblat yang dipelajari ketika berada di sekolah tempat mereka belajar. Dan saya salah satu yang terbawa dalam rombongan ini. Iya. Saya berangkat ke Amerika. Saya berangkat ke Amerika itu asal beasiswa Fulbright. Bidangnya international trade. Saya ini sebetulnya bidangnya bukan politik, Pak Ibu. Bidang saya di Fakultas Ekonomi. Saya ini sarjana ekonomi. Ambil bidangnya adalah bidang international trade. Di sana bicara tentang ekonomi internasional, ekonomi policy. Dan tesis atau paper saya di final itu tentang currency market. Tentang apa itu currency market itu? Pasar mata uang. Dan bagaimana mengelola currency market itu dengan benar, gitu kira-kira. Nah, tapi untungnya
Pondasi yang saya bawa berangkat itu pondasi yang saya pelajari dari Bapak Mubiarto. Karena saya belajar ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, guru saya namanya Profesor Mubiarto yang bicara ekonomi Pancasila. Jadi, ketika saya berangkat ke sana, saya lihat itu, beda ya gitu di sana. Nah, jadi ketika kemudian saya ketemu dengan instrumen-instrumen itu, saya kemudian membaca, begini rupanya cerita Republik ini. Oke. Ketika kami belajar ekonomi Pancasila ekonomi kerakyatan, nggak ada modelingnya Bapak Ibu. Nggak ada. Mana modelnya? Coba kalau Bapak Ibu tanya, ini mana modelnya? Fungsi produksinya seperti apa? Coba ditunjukkan rumusnya, nggak kelihatan. Sementara ketika saya bicara belajar tentang ekonomi yang kapitalis, di situ ada fungsi produksinya. Di situ missing link-nya kita. Oke? Karena itu ketika saya kemarin bertugas sebagai rektor di Universitas Madinah, saya bicara, yuk kita bahas bagaimana menerjemahkan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila dalam sebuah model-model perekonomian, model-model ekonomi yang matematikanya bisa dihitung. Karena selama ini model itu berhenti di dalam filsafat. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu ketemu dengan pengambil kebijakan bilang, Pak, kami ingin kebijakannya berorientasi sosial. Itu pengambil kebijakan juga bingung. Loh, tunjukkan saya caranya. Kalau dalam pidato saya bisa pidatokan. Oke, tapi kalau tunjukkan kebijakan, apa yang harus kerjakan? Kenapa contoh dari social market ekonomi di Jerman itu menarik? Dan itu ada ilmunya sekarang. Dan yang menarik, kampus-kampus di Amerika Serikat mulai mengimpor dosen-dosen dari Jerman untuk mengajarkan social market ekonomi di pusatnya kapitalisme di Amerika Serikat. Berbondong-bondong sekarang mereka diundang. Namanya social market bagaimana pasar dengan spirit keadilan. Nah, ini Bapak sekalian, PR kita yang harus kita tuntaskan. Ketika kita mengkaji ini dengan banyak ekonom-ekonom Indonesia, semuanya merasa alhamdulillah, akhirnya filosofi yang kita punyai itu punya instrumen aplikasinya. Nah, ini kemudian yang harus kita dorong. Jadi kalau kita tidak membereskan ini di level para pakar ekonomi, maka sampai kapanpun kita akan bergerak dua arah. Filosofinya kerakyatan, alatnya kapitalis. Karena di alatnya kita nggak punya. Yang bergerak kapitalis juga mencoba untuk mencari justifikasi filosofinya, bukan? Dengan cara negara hadir memberikan bantuan-bantuan sosial atas ketimpangan yang muncul akibat pendekatan yang kapitalis. Nah, ini Bapak sekalian yang saya merasa PR ekonomi kerakyatan ini masih slogan, masih menjadi filsafat. Jadi ke depan kita harus melakukan pengembangan keahlian di dalam menerjemahkan filsafat ekonomi kerakyatan menjadi instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan. Setiap orang pasti memiliki sisi kekurangan, dan seperti itu halnya mereka yang berkecimpung di dunia politik. Salah satu di antaranya adalah mantan Gubernur Jakarta, sosok Anies Baswedan. Beliau selama di panggung politik banyak sekali mendapatkan berbagai macam framing, pembangunan opini terhadap pribadi dan juga perjalanan karir beliau di panggung politik. Dan salah satu yang paling keras mengkritik sepanjang perjalanan dalam perjalanan politik Pak Anies itu adalah politisi-politisi PSI. Dan seperti yang sudah kita dengarkan tadi Giring yang memang dulu sering sekali memberikan statement, pernyataan, membuat framing opini terkait dengan Pak Anies Baswedan, dan apa yang kita juga dengarkan tadi itu hanyalah salah satu contoh bahwa bagaimana politisi PSI ini tidak bisa menilai secara objektif dan hanya terkesan membabi buta tanpa menampilkan sebuah data dan juga rekam jejak secara adil. Dan kita tidak mengulas jauh terhadap apa penilaian Giring ini kepada sosok Pak Anies Baswedan. Dan kita hanya menampilkan tadi juga dua video bagaimana Pak Anies yang
tidak pernah terpengaruh oleh penilaian siapapun itu, bahkan sekeras apapun itu, beliau tidak pernah menanggapi dan bahkan melaporkan sebagai pencemaran nama baik. Dan salah satu keunikan yang kita amati selama perjalanan karir politik Pak Anies adalah beliau semakin dikritik, maka semakin sisi positifnya itu muncul di publik, muncul di media-media. Karena beliau memang adalah salah satu politisi yang paling berintegritas di Republik ini. Sekian, terima kasih.